50. 50-50. Tapi kalau misalnya tadi kita lihat dari arah zonanya kan di kanan ya, itu kayaknya masih mencakup daratan. Oh, alright. Ya kenapa gue jadi ketularan sih? Virus kah itu sampai ketularan? Kadang-kadang memang kebodohan suka menular ya. Oh, gue pinter sih untungnya. Alhamdulillah. Oke, Jughead yang sudah mendapatkan 62 kill, 12.304 damage, 11 headshot. Sementara favorit weaponnya ada M4 dan juga Kar 98. Oke, tapi karena di awal-awal masih sedikit terbatas lootingannya, jadi baru menggunakan Uzi aja. Tapi kalau misalnya di Vikendi sih senjata-senjata jarak jauh sih oke banget sih. Ya, senjatanya Kenapa pasti sih bakal nih jauh banget. Tapi teman-teman kayaknya di gue? Vikendi jarak paling jauhnya ada di 301 atau 320 berapa gitu. Nggak terlalu banyak juga, nggak terlalu jauh juga kill yang didapatkan dari jarak jauh di arah Vikendinya. So, tapi kalau misalnya lu sendiri pas senjata favorit lu di Vikendi apa nih? Gua Uji. Uji udah paling enak karena gua melihat contoh-contoh yang dimainkan oleh para pro player kita. Gue buktikan setiap gue main di Vikendi itu enak banget. Close combat pakai Uji itu enak banget. Masalahnya on point nggak? Oh selalu. Minimal satu klip tuh kalau udah ada extended gue bisa dapat 2 kenok. 2 kenok aja. Ya dikenok dulu. Kalau sampai gue end nggak bisa satu klip. Aduh. Nggak bisa 35 pelor 2 kenok 2 end tuh nggak bisa, masih kurang. Itu juga orangnya AFK ya? Nggak, itu bot. Makanya bisa ya? Kalau nggak bot nggak bisa itu. Oke, sedangkan dari NFT sendiri ini Dino Park nih, tempat yang gue kurang suka. Kenapa? Karena pernah nyasar di labirin ya. Oh, itu kan labirinnya sebenarnya enak gampang banget buat dilewatin, gak terlalu susah juga. Tapi ada spray dari Ivory. XCN mulai menembak ke arah Boom Esport yang sedang melakukan rotasi. Lagi dan lagi, Vikendi yang pasif banget. Bahkan kali ini belum ada satupun player yang dipulangkan ke arah lobby. Belum, tapi kalau misalnya dilihat sendiri nih dari arah mapnya, ada 3 tim yang lumayan cukup dekat. Otomatis tadi kan yang nge-spray tim XCN ya pas ya? Yap. Dan itu harusnya memberikan informasi juga untuk Aerof di sebelah sana yang nggak terlalu jauh tadi. Kalau misalnya di area ini ada 2 tim nih yang melakukan fight tapi belum ada HP yang cukup deras. Betul, belum ada fight yang terlalu berarti juga. Bahkan masih 64, balik lagi. Masih 64, belum ada pengurangan sama sekali. Tapi di sisi lain, masih ada baku tembak yang terjadi. Mobil juga sudah mulai terbakar. Kali ini Boom harus mempertahankan kompon yang sudah mereka pilih. Karena cukup dekat sebenarnya dengan tim XCN untuk Boom Esports. Yaps, dan kalau dilihat sendiri dari Aerof juga udah mulai regroup kali ini. Harusnya tadi ada salah satu player dari Aerof yang sudah mengetahui posisi XCN di sebelah depan. Ya gue nggak tahu ya sebelah mana ya. Kayaknya di kirinya deh, karena Kiri jaraknya Airwolf tuh nggak jauh dari XCN, nggak jauh dari Boom. Kompon mereka berdekatan. Ini 3 tim yang mengambil bagian tengah dari circle yang pertama. Ya, mereka lebih bermain aman kali ini ya, karena kalau misalnya untuk main pinggiran di area Vikendi itu menurut gue agak sedikit susah, karena banyak open field-nya. Terus apalagi nih, ini agak sedikit berkabut apa gimana ya? Enggak, kayaknya emang mata lo aja lagi mulai mendung. agak capek sudah. Enggak ya? Aduh. Yang lagi berkabut mau mendung tuh studio kita, bukan in game-nya. Soalnya pas juga dingin-dingin juga pas. Oh, kode kah? Hah? Kode? Enggak, bukan. enggak serius AC-nya. Ini sebelah gue udah ketawa-tawa aja. Jangan gitu. Peperangan nanti. Aduh. Dan dari GD sendiri sini coba untuk melakukan rotasi aja. Sedikit bahaya sih lu menggunakan mobil, ini bukan mobil sih, motor. Ini bukan motor. Mohon maaf nih. Kalau motor nggak begini tapi ini motor. bannya cuy. Motor salju. Motor salju. Aduh, ada saljunya di motor belakang. salju. Bukan jet ski tapi. Jet ski satunya lagi. Ya. Nah, ini aja. Udah lu pasti nggak bakal salah. Nah, ini udah pasti bener, nggak mungkin salah nyebutnya ya. Mungkin, Pak. Dacia Uaze. Terus? Uaze siapa? Uaze betul. Udah mulai gak jelas, tapi gila. dari Enggak, gue nggak bakal makan lagi sebelum nge-cast, wih. Jadi tell me sumpah mikirnya. Oke, Valen yang akan memutar balikan kendaraannya saat ini sedang ada spray dari XCN yang mulai menembak pergerakan dari tim GD. Flak harus bersembunyi di balik batu terlebih dahulu. Yes, ini posisinya benar-benar sedikit ke lockdown juga karena dia berada di tengah-tengah di antara pertarungan XCN juga di sini. Tadi apalagi Flag juga udah ke lockdown, gak bakal bisa kabur. Kayaknya bakal
ditinggalin aja sama temannya, sementara temannya udah ngamanin area compound di sebelah kirinya. Ya, sementara Siren juga tadi berhasil mendapatkan satu pemain dari tim NFT. Genesis Dogma mendapatkan kompon di arah sekitar Siren. Oh, bukan Siren, tapi XCN. Bahkan Siren kali ini bakal melakukan push ke arah pertahanan dari NFT. Dua pemain sudah berhasil diamankan. Pala Gimpe akan melakukan backup menuju ke dua player NFT yang sedang terkenok. Yes, dan oke bakal coba untuk buying time dulu sedikit di mana dari tim Siren juga ada yang udah coba untuk mempush satu player Flippy di sana, harusnya udah mulai tahu posisi dari salah satu player NFT. Ini bakal kelihatan Jetski mungkin akan berhenti persis di depan Flippy, tapi Flippy masih memberikan stepnya ke sebelah kanan, sudah mendapatkan informasi ke arah pemain Siren yang muncul di depan Flippy, persis bakal dibakar langsung, dia bakal melakukan flank ke sebelah kiri. Posisi semakin terbuka, Blue Zone sudah mulai menghimpit, bukan waktu yang bagus ingin melakukan long fight di area Blue Zone. Yaps, ini pasti bakal terjadi sedikit pertarungan yang memakan banyak utility juga, resource healingan segala macam bakal sedikit terbuang kali ini. Ya, sementara NFT sudah berhasil melakukan revive tadi ke arah dua pemain mereka yang terkena dan Liquid tertangkap. Saat ini dua pemain NFT kembali tersungkur ke arah dinginnya salju. Bakal ada dua setup push, Jax masih menahan di bagian rumah sementara sudah mulai masuk sepertinya Nekozu lompat langsung. Sudah semakin terdengar, hanya broken wall yang memisahkan mereka. Ini akan keluar lagi dan mengambil flank ke sisi sebelah kanan. Dua setup push jarak dekat, bakal ada spray usingnya dan kalah. Berhasil mendapatkan satu pemain dan kali ini celahnya bakal terbuka, spray jarak dekat dan terjatuh. Dua pemain dari tim Siren mulai membalikan keadaan. Ray harus masuk ke dalam rumah untuk mendapatkan sisaan pemain dari tim NFT. Mas Gagal bakal melakukan flank ke sebelah kanan dan tiga pemain fight back yang perfect, tapi Ray 2000 berhasil mendapatkan last man standing dari NFT. Mereka berhasil survive sementara NFT harus pulang di posisi ke-16. Pertarungan yang menurut gue sangat-sangat mahal banget ya. Dan harusnya 3 player tadi kena udah bisa diselamatin dulu kali ini. Dan dari Aura dengan Genesis Dogma pertarungan yang lumayan cukup open di mana ada 3 tim juga di area sini. Yes, tadi kalau nggak salah GD tuh lagi pengen nge-push ke arah XCN. Oh enggak, XCN yang memberhentikan rotasi dari GD dan tiba-tiba sekarang kedatangan Aura. Aura menjadi third party di antara pertarungan XCN dan juga GD. Yep. Tinggal lihat siapa yang lebih komit dan ada Nara yang juga sudah mulai mendekat. 4 tim di jarak yang tidak terlalu jauh. Nara bakal melakukan push ke arah pertahanan dari tim Airwolf. Molotov sudah mulai dilempar. Kali ini Audrey bakal mencoba untuk melempar granat ke arah rumahnya. 3, 2, 1 bakal dilempar masuk ke dalam sana tapi tidak akan memberikan damage sama sekali. Satu orang masih menahan di dalam sementara satu orang lagi berada di arah broken wall. 2 setup broken wall ternyata yang dipunya sama tim Airwolf. Potato bisa menjadi backstep untuk tim Nara. Yaps, posisinya benar-benar mereka terlalu numpuk di area broken wall ya. Di belakang juga ada tim lain lagi, menurut gue bakal bahaya banget kalau misalnya Nara mempertahankan posisi yang sangat-sangat tidak strategis kali ini. Ya, masalahnya Joyce pun ke kanan bakal ada Spauf yang bakal melakukan pick. Joyce udah tahu di mana Spauf berada, tapi Anthem menerima beberapa damage lagi. Nara bakal melakukan setup smoke terlebih dahulu. Satu orang masih menahan di dalam rumah, sementara Anthem bakal memaksakan dirinya untuk masuk ke dalam rumah. Kali ini 2 orang, 3 orang sudah mulai berkumpul di arah rumah yang sama. Anthem harus melakukan healing terlebih dahulu. Ada Molotov yang sudah mulai terdengar. Setup 1 Molotov dari tim Airwolf. Oke, ini jadi kesempatan yang bagus banget sih untuk Nara kalau misalnya mereka mau nge-push sekaligus aja langsung. Karena untuk nge-push area tangga ini bakal susah banget karena ada Renalre kali ini yang coba untuk nge-TPP di mana di bawah ada siapa tuh Pak? Oh, dia ngelemparnya ke arah kanan tadi. Iya, dia bakal nutupin smoke-nya lagi. 2 smoke setup dari Renalre ini flashbang yang pertama. Sementara yang keduanya smoke setupnya sudah mulai keluar di arah rumah. Ini bakal menjadi berasap banget. Sementara satu pemain masih menyatu dengan alam. Potato bakal menjadi distraction-nya di bagian luar. 2 pemain terjebak di dalam rumah. Sementara Renalre akan menahan posisinya, satu naik dan hampir mendapatkan satu pemain dari tim Airwolf. Masih bisa bertahan langsung melipir menuju ke arah sudut ruangan yang ada di lantai 2. Oke, dan smoke di mana-mana ini kayak lagi melakukan fogging ya. Iya. Di dalam rumah coba. Lagi pembersihan dulu kan. Betul, oh iya harus disinfektan ya. Iya betul, lagi dibersihin rumahnya supaya terhindar dari virus-virus COVID-19 ya. Ini bakal naik nih 2 orang, gerebek 60 juta. Apakah Hazelnut akan selamat? Okay. Masih bermain kucing-kucingan sepertinya. Spauf sudah mulai nge-stick balik lagi sama Renalre, tapi Hazelnut sendirian. Nara bingung di mana pemain-pemain Airwolf berada dan victim. Satu pemain mereka terjatuh bahkan kali ini. Joyce berhasil di pick off. Setup yang benar-benar rapi dari tim Airwolf. 2 pemain down. Harus masuk ke dalam rumah terlebih dahulu. Satu orang bakal melakukan push. Sementara Anthem nyangkut di arah tangga, pahanya kegedean sepertinya.
Dia bakal langsung di pick off begitu saja. Hanya menyisakan Okta dan ini bakal menjadi push plus combat. Dan kali ini Okta berhasil mendapatkan satu. Tapi dia bakal selonjoran di arah sofa dan 2 orang masuk dan tidak bisa bertahan lagi. Nara menjadi tim kedua yang dipulangkan. Menurut gue sayang banget sih. Tadi mereka terlalu lama nyari di area rumah ya. Padahal dari tim Arolf udah keluar semua dari area compound ya. Tapi tadi diseleksinya bagus banget di smoke setup supaya pergerakan dari Arolf gak ketahuan waktu dia keluar dan lompat dari lantai 2. Yes, dan malah Nara tadi yang harus pulang ke lobby menjadi tim kedua kali ini. Oke, Arolf harus reset terlebih dahulu. Dia bakal melakukan healing, ngambil face ataupun helm supaya bisa fresh lagi. Dan Banyu mendapatkan satu pemain dari tim Morp. Jaxi tadi yang berhasil diamankan. Chisun tadi yang kenok gara-gara kesalahan dia sendiri udah bisa di-revive kembali. Yap. Dan kali ini juga sudah terdengar juga tadi tappingan-tappingan. Gue gak tahu nih antara mereka lagi perang sama Nara kayaknya ya. Nara di kanan atau di depan juga. Karena posisinya dari victim kayaknya tadi lumayan cukup tersandwich juga. Wih, dari bom sendiri. Ini cukup aman. Ini kompon yang tadi sempat dia samperin pas dia di-spray sama XGN ya? Yap, ini kompon yang mereka pertahankan hingga saat ini. Oh bukan, yang tadi diserang sama XGN itu GD. Oh GD. Genesis Dogma, Boom nggak melakukan pergerakan sama sekali. Circle ketiga lagi-lagi mengambil bagian tengah. Cukup enak untuk Aerowolf, XCN dan juga Boom yang mempertahankan kompon mereka dari tadi. Yap, dan Peskova sama Semen Factory sih tempat yang lumayan cukup luas ya. Banyak banget obstacles-nya di sana, jadi menurut gue untuk permainan yang cukup defensif harusnya masih aman. Bonafide dan juga Bigetron di sana lumayan cukup dekat. Tapi sama Boom juga tuh. Boom juga, tapi kalau misalnya kita lihat dari Bigetron sendiri belum melakukan fight ya sama tim-tim lain. Yap, belum ada fight sama tim-tim lain. Mereka cuma rotasi, looting, ambil compound. Mereka belum mau untuk melakukan fight. Mereka lebih milih untuk mengamankan posisi mereka dulu sebelum mereka rotasi lagi. Betul. Karena masih banyak juga, masih ada 54 orang yang bermain dan masih ada 14 tim. Sementara Bahampas, mereka belum ingin keluar dari area pot fostonya. Masih cukup aman walaupun pot fosto ini kalau nggak salah tadi ada 2 tim yang ada di arah pot fosto. Kayaknya nempel deh dia sama tim RRQ Ryu. Karena RRQ Ryu tadi begitu mapnya dibuka, dia ada di pinggiran kiri dari circle. Kalau nggak salah RRQ juga baru banget masuk lewat jembatan juga tadi ya. Yep. Harusnya mungkin yang lebih dulu melakukan fight. Di sini dari Valen, agak sedikit telat juga tadi. Betul, dia masih ragu tembak atau enggak, tapi akhirnya dia lebih memutuskan untuk menembak aja. Tapi pemainnya udah keluar dari arah mobil tadi. Yap, dan ini bahkan menjadi informasi juga untuk tim yang tadi di spray kalau misalnya ada GD di sebelah sana. Udah informasi yang sangat berarti. Sementara XCN yang belum mendapatkan kill sama sekali, hanya sedikit memberikan damage ke arah tim-tim yang melakukan rotasi di depan compound mereka. RRQ mengambil rumah di pinggir jembatan. Ini akan menghambat pergerakan dari Bahampas kalau Bahampas ambil jembatan untuk nyebrang. Kecuali mereka nekat untuk, sebenarnya nekatnya ada 2 hal sih. Bahampas lewat sungai yang beku itu nekat, Bahampas lewat jembatan juga nekat. Kalau mau aman, Bahampas harus melakukan rotasi atau manuver ketika dia rotasi itu dengan jauh. Jangan ambil jarak pendeknya. Ya, kecuali kalau misalnya dia yakin untuk melakukan engagement Oh, terhadap RRQ dan ternyata dari tim Bahampas sendiri udah satu persatu. Udah mulai berpindah kali ini. Harusnya menjadi informasi juga untuk drone kalau ada 3 player yang udah mengamankan kompon di depannya persis. Yap, dia udah tahu posisinya. Tadi ada 2 mobil yang lagi rotasi juga. Caps harusnya udah ketahuan tadi. Sementara 2 pemain lainnya yang pakai mobil berbeda juga udah ketahuan. Tinggal prediksi berapa orang yang ada di sini, 4 atau 3. GD ini yang udah mulai keluar dari arah compound mereka. Mereka kayaknya lebih milih untuk defensif di area yang terbuka dibandingkan mereka mempertahankan satu compound. Karena kalau dilihat 2 perumahan yang berusaha dikontrol oleh tim GD. Iya, tapi kalau misalnya lihat juga di situ ada aura bahkan. Ini harusnya bakal terjadi first contact dulu antara Aura dan juga GD daripada sama tim XCN ya tadi ya. Ya harusnya. Wow, Caps tertangkap. Bong sudah tahu di mana posisi Bahampas dan ini informasi yang penting banget karena RRQ udah mulai tahu nih tim yang dari tadi mantekin mereka itu adalah tim Bahampas. Betul. Dan tapi nggak bakal bisa langsung di finish juga ya karena lumayan cukup jauh. Sedangkan agak sedikit riskan juga kalau misalnya mau maju gitu aja. Dan bakal coba untuk trade knock aja dari tadi juga. Kalau nggak salah dari tim RRQ juga sempat di knock sama tim Bahampas. Berarti kedua tim ini udah saling tahu tim mana yang bakal mereka lock. Satu pemain dari RRQ Ryu tadi udah mulai menuju dan mendekat ke arah pertahanan dari tim Bahampas. Dan sejauh ini baru pemain Morp. 2 pemain Morp yang hilang di antara tim-tim yang tersisa. Ke-13 tim lainnya masih full dengan 4 pemain mereka. Dan lagi-lagi Circle mengambil bagian tengah.
ini bakal menjadi hold position yang lama banget sih untuk tim-tim yang sudah mendapatkan kompon. Mungkin yang bakal fight seperti yang Ica bilang tadi antara RRQ dan juga Bahampas. Karena jarak mereka cukup dekat, mereka udah saling melirik juga dan ada 2 setup push yang sedang dilakukan oleh tim RRQ ke arah Bahampas. Betul, dan kalau misalnya lo lihat sendiri dari setup position RRQ kali ini udah step by step maju ke arah depan. Dan bahkan sudah coba untuk melemparkan molotovnya aja di sana walaupun agak sedikit meleset juga nampaknya. Dan kalau lihat ya dari RRQ ini agak gambling sih antara lo mau masuk ke zona atau lo mau lawanin Bahampas. Karena bahaya banget kalau misalnya mereka masuk duluan bisa aja ke backstep dan harusnya udah bakal kelihatan Nerpeko di sana tapi nggak jadi ditembak. Yap, nggak jadi ditembak, cuma diintip-intip aja. Kayaknya Victim udah mulai rotasi nih. The Pillar sudah mulai tahu ada tim yang rotasi di sekitar kompon mereka lagi. Dan Banyu berhasil diamankan oleh tim The Pillars. Bahkan langsung dipulangkan ke arah lobby. Victim mulai pincang kondisinya. Dan akan ditembak lagi oleh 4 pemain dari The Pillars. Mereka rotasi di depan tempat defensive area dari The Pillars. Yap, dan udah unggul 1 kill point juga untuk The Pillars kali ini. Tapi dari Victim sendiri kayaknya bakalan langsung pindah aja melakukan repositioning lagi karena nggak cukup baik kalau misalnya mereka melakukan fight di luar zona. Dari The Pillars juga coba untuk sama-sama pindah. Ini sama-sama buying time aja sih untuk kedua tim kali ini. The Pillars bisa lu lihat pas ini flankingnya jauh banget loh. Nebein zona. Ya nggak apa-apa, walaupun ini zonanya udah menyakitkan, blue zone-nya udah perih banget. Tapi daripada mereka kena begal sama Victim, mendingan mereka rotasi. Sedikit memutar tuh nggak masalah karena mereka bakal ambil pinggiran sebelah kanan dari map yang kosong banget tadi pas dibuka. Yes, dan harusnya mereka sekarang masih cukup bisa bernapas lega sementara Bahampas bakal ditinggalin aja sama RRQ kali ini. RRQ nggak mau menyanyiakan waktunya untuk fight di luar zona. Zona udah bakal menuju zona kelima, bakal pedes banget di PS-nya tentunya. RRQ ngamanin area kompon yang udah berada di dalam zona juga. Dan Bahampas tadi apa yang terjadi, ada terjadi explosion juga. Coba untuk melakukan spray oleh Bong ke arah tim Aura. Ya, dan Bong bakal masuk lagi ke arah komponnya. Dia nggak ingin terlalu terbuka karena dia udah ngebuka tembakan. Dia nggak tahu nih ada tim lain atau enggak di sekitar dia. Kalau tadi dia cuma fokus ke arah 1 tim atau 2 tim. Tapi karena circle udah mulai mengecil, bahkan sekarang Blue Zone sudah mulai menghimpit lagi. Ini pasti udah ada tim-tim lain yang ada di sekitar RRQ. Jadi RRQ nggak boleh lengah banget dan gila men. Boom, nggak bergerak sama sekali. Bahkan sekarang circle menguntungkan ke arah BTR. Bahkan The Pillars juga diuntungkan karena mereka melakukan setup-nya dari sebelah kanan map. Yes, dan kita lihat juga di Kosong banget itu buat The Pillars. sebelah kiri bawahnya juga cukup aman harusnya Iya, ya. itu kosong banget. Tapi dia pengen main di pinggir circle-nya terlebih dahulu. Yang dia takutin kalau misalkan diambil tengah dari pinggirannya, malah nanti ke sandwich dari 2 tim yang bakal masuk dan berusaha untuk ngambil kompon yang ditempatin sama The Pillars. Betul. Sementara kalau kita lihat dari Bahampas sendiri ini agak sedikit sulit sih posisinya. Dia maju bakal ketemu sama tim Aura. Tapi Aura juga kayaknya bakal coba untuk langsung pindah aja. Sementara mereka masih cukup aman juga dari medical kitnya untuk nebehin dulu. Ini udah zona kelima ya, mohon maaf. Iya. Bakal pedes banget. Betul, ini Blue Zone-nya bakal gerak lagi kan. 10 detik kurang untuk pergerakan Blue Zone berikutnya. Kings berhasil diamankan. Airlove kayaknya udah mulai mencari-cari mangsa untuk menambah poin kill mereka. Tentu. Kayaknya mereka lebih ke konsisten. Coba kita di 3 besar dapetin kill yang banyak. Dan udah terjadi beberapa spray juga tadi Bahampas berhasil mendapatkan 1 player. Dan terjadi trade knock juga antara Aura dan juga Bahampas. Kali ini bakal coba untuk melakukan setup smoke. Dan kayaknya bakal coba untuk bikin barricade nggak? Oh nggak, ditinggalin aja? Ditinggalin, karena ini udah Blue Zone-nya udah gerak. Oh bakal di-push, tetap bakal di-push. Ini bahaya banget tentunya untuk tim Bahampas karena Ken sedang melakukan push. Sementara di bagian belakang ada BK Fire Step sudah mulai terdengar. Ken bakal lompat, sudah melihat 1 orang spray jarak dekat. Uzinya hampir mendapatkan 1, tapi Blue Zone yang membuat Knicks-nya terkapar ke salju. Ini bakal langsung di-end. Poin masuk lagi menuju ke arah tim Aura. Tapi lagi-lagi mereka harus berburu karena zona juga sudah mulai menghimpit. Blue Zone sudah jalan 50% dan Morp dipulangkan ke arah lobby. Kita kurang lihat Morp tadi ya, yang tersisa 2 player aja. Dan dari Boom cukup nyaman di kampanye. Sementara dari GD juga udah mulai tumbang satu persatu playernya di sana. Ada tim The Pillar juga yang gak terlalu jauh dari GD. Betul, ini rebutan kompon seperti yang gue bilang. Red Rocket bakal komit dulu dengan tim Airwolf. Sudah berhasil mendapatkan 1 orang dari Potato. Bahkan langsung ada 4 setup smoke yang dikeluarkan untuk menyelamatkan tim Airwolf-nya. Dan Bahampas, Rejus, terdengar sudah bunyi mobilnya. Ini bakal menjadi fokus untuk tim Red Rocket. Karena nggak mungkin ada mobil bergerak tanpa ada yang mengendarai. Betul. Tadi kayaknya cuma sisa 1 player aja dari Bahampas ya. Dan
coba untuk Wah, melakukan BTR enak banget tembakan-tembakan circle-nya. terhadap tim Aerolf di sana yang coba untuk melakukan rotasi kembali. Yap, sementara mobil yang dinaikin sama Renal Ray udah mulai berasap. Dia takut banget karena itu Crispy Car lompat langsung dari arah mobil. Menyatu dengan alam, Red Face bakal bergerak, smoke setup terlebih dahulu. Semua tim akan dikejar waktu untuk masuk dan bergerak ke arah play zone berikutnya. Peko bahkan kali ini open field banget. Ada Red Rocket di depan dari RRQ persis dan Spalv dari Aerolf berhasil diamankan dan memulangkan Aerolf ke arah lobby. Untungnya ada backupan juga tadi dari teman-teman RRQ ya, makanya dari Peko masih cukup percaya diri maju ke tempat yang lumayan cukup open. Bakal coba untuk setup kembali kali ini dari The Pillars. Sebenarnya bakal cukup aman sih, lo bisa lihat ya, satu komponnya bakal diamankan oleh beberapa player dari The Pillars juga. Sementara Bonafide dan masih bakal coba untuk melakukan kontes juga sama Bigetron tadi harusnya. Ya, ada BTR di sekitarnya Bonafide, ada XCN juga harusnya di sekitar sana. Dan sepertinya dari Boom mereka udah mendapatkan musuh yang harus mereka incar terlebih dahulu. Satu pemain XCN langsung diambil, tapi ada bantuan dari Victim juga yang berhasil mendapatkan salah satu pemain lain dari tim XCN. Sudah mulai kehimpit kayaknya. X-Security bahkan langsung dipulangkan karena lobby point masuk menuju ke arah tim Victim. Fajar tadi yang menjadi eksekutornya. Yap, sementara dari XCN juga bakal coba untuk di-revive kali ini berhampas. Bahkan harus eliminasi juga. Dan ini benar-benar pinggiran circle yang sangat-sangat numpuk. Kali ini dari Boom juga udah satu persatu bakal coba untuk kebingungan sih sebenarnya dari Boom sendiri. Lu mau kontes yang mana gitu. Yap, jadi mendingan rotasi aja. Tapi ini resiko banget, men. Satu mobil Crispy Car diisi 4 orang, 2 klip meleduk, free 4 poin ke arah tim yang ngancurin mobilnya. Bakal mas skill sih. Sementara dia juga satu strategi bakal pindah kemana. Dari XCN juga udah mulai tumbang lagi satu playernya. Bakal coba langsung di finish aja kali ini sama Boom. Ya, mereka nge-retake posisi yang diamankan sama tim XCN, tapi Godinnya terpick up. Oh, mobil udah mulai berasap, jangan sampai meledak. Itu meledak, Godin gua rasa bakal dipulangin ke arah lobby. Yes. Sementara dari RRQ sendiri di sini coba untuk melakukan kontes. Ternyata di depannya ada tim Boom. Kalau misalnya RRQ coba untuk maju sedikit aja, itu visionnya bakal free banget sih ke arah Boom ya. Yap, dan Ryzen juga sudah mulai mendapatkan korban yang dia inginkan. BTR udah mulai berburu nih. Kalau tadi BTR masih nahan tembakan, sekarang BTR udah mulai nembak-nembakin tim yang menuju ke arah pertahanan dari mereka. Dan The Pillars memulangkan Siren ke arah lobby. The Pillars sudah mengumpulkan 5 poin kills bersamaan dengan BTR juga. RRQ juga, 3 tim mendapatkan 5 kill di waktu yang hampir bersamaan. Yes, dan Fajar juga harus terknockdown dan Victim. Sayang banget harus pulang ke posisi 9 kali ini. Posisi Bigetron sih enak banget sih, dapetin high ground, ada kompan juga, dan bahkan free vision banget ke arah tim-tim lain di sana. Ini tergantung nih, kalau circle yang sekarang menuju ke arah BTR lagi, ini mereka bener-bener jadi pawang zona, lagi. Tapi ternyata nggak menuju ke arah BTR. Circle-nya menuju ke arah Bonafide. BTR harus keluar menuju ke lower ground yang sudah dikuasain sama tim Bonafide. Tapi di sisi lain, tim sudah mulai berkurang, bahkan sekarang tinggal 5 tim dengan 17 orang yang masih bermain. Yap. Dan kalau misalnya kita lihat dari Bigetron sendiri coba untuk cari informasi dulu baru mereka bakal melakukan rotasi kembali ya. 5 tim yang tersisa kali ini. Dari The Pillar sendiri juga ternyata masih utuh, masih selamat, tapi hampir aja meledak. Dan pas banget. Mobil nggak meledak sih. Dianya yang meledak. Dianya yang kena. Oke, bakal ada close combat lagi antara Bonafide dan juga The Pillars. Mereka hampir saja melakukan retake position ke arah defense area dari tim Bonafide yang dari tadi sudah menahan di arah sini. Setup smoke terlebih dahulu, mobil juga sudah mulai berasap. Kali ini kolong mobilnya berusaha untuk diambil dan berhasil mengamankan satu pemain. Hanya menyisakan kental seorang saja dari tim The Pillars. Yes, tapi sisa 2. 2, tapi beda posisi tadi kalau nggak salah. Apa 3 ya? Oh, yang satunya bakal coba untuk di-revive dan bakal langsung imajinasi Zulfak di sini. Sayang banget. 2 orang soalnya yang harus dihadapin. Jadi itu YOLO banget. Hanya menyisakan Hitman jadinya. YOLO push yang dilakukan sama Zulha ke arah pertahanan dari tim The Pillars. Hitman bakal melakukan healing. Dia udah nggak punya first aid. Dia nggak punya medkit. Yang dia punya hanya 7 bandage dan juga 1 painkiller yang tersisa. Ya, tapi kalau misal lihat sendiri ya dari arah dari posisinya The Pillars, untungnya tadi udah ada barricade mobil juga, jadi cukup aman. Dan BTR sudah mulai masuk ke pertahanan dari tim Bonafide kali ini. 4 orang yang bakal dihadapkan dan 1 pick tipis tadi dari The Pillars berhasil mendapatkan last man standing. BTR mulai bergerak melakukan retake position dari tim Bonafide. Wah, ini dari Boom kayaknya bakal coba untuk nahan posisi aja ya. Dari tadi karena menyisakan 1 player aja dari Boom, sementara di Bigetron dan juga The Pillars kali ini mencoba untuk melakukan repositioning kembali.
Fokker sih bakal nahan sih. Fokker kayaknya bakal healing terus. Dia masih ada 4 first aid kit, 10 bandit. Tapi ini kayaknya first aid yang bakal bocor duluan. Karena dia nggak boleh ngelepas lama-lama. Ya dia harus first aid kit lagi, sisa 3. Harusnya bisa sih untuk masuk ke dalam play zone. Dikit lagi, tapi dia nggak boleh ngelepas. Oh, dia pengen nahan ternyata. Kalau dia niatnya emang pengen masuk ke dalam circle, dia harusnya udah mulai bergerak. Tapi Blue Zone-nya udah mulai makin mepet lagi dan memperjauh jarak Fokker untuk masuk ke arah circle. Dan kayaknya nggak keburu dapat investment ini kedua bakal juga close sih. combat nih, bukan close combat. Tinggal 2 tim yang tersisa berarti antara BTR dan juga The Pillars. Di mana Zuxi berhasil diamankan dan Boboho juga berhasil di-pick sama Fokker. 1 orang muncul dari arah yang tidak terduga, memberikan bantuan ke arah BTR. The Pillars mulai pincang, 4 lawan 2. Kondisi yang tidak bagus, 2 di arah tempat yang berbeda dari The Pillars. Yes, tapi kalau kita lihat juga dari Microbay bakal coba untuk memilih nge-revive dulu agar lebih unggul dari segi rosternya. Oke, sisa 1 berarti ini bakal jadi chicken harusnya buat BTR, kecuali The Pillars bisa mendapatkan clutch-nya untuk menghadapi 4 pemain dari BTR. 2 angle, 3 angle push. Apakah Genta bisa mendapatkan chickennya? Ternyata tidak bisa. Nice, Bigetron berhasil mendapatkan chicken mereka di Vikendi. Dengan total 11 kill ya. Yap, 11 kill poin yang dikumpulkan sama Bigetron, sementara The Pillars harus puas. Iya haruslah. Karena poinnya sama BTR, sama-sama mendapatkan 11 kill. Oh gitu ya? Yap, Boom cuma ngedapetin 6 kill doang. Tapi at least tadi The Pillars berhasil mengamankan satu WWCD ya. Di map Sunhawk dan di Vikendi berhasil